أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه لا نبي بعده. Umat al-Islam, saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kita hidup di atas muka bumi ini, maka kita dianjurkan atau diperintahkan untuk terus muhasabah, untuk terus introspeksi diri kita, dan juga introspeksi amal-amal ibadah kita. Sejauh mana persiapan amal ibadah untuk kita persiapkan kelak di hari kiamat. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berdiri di hadapan manusia. Kemudian beliau mengatakan, "Ayyuhan nas, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzanu, wa tazayyanu lil 'ardil akbar, yawma la takhfa minkum khafiyah. Wa innama yakhiful hisabu yawmal qiyamati amman hasaba nafsahu fid dunya." Beliau mengatakan, "Wahai sekalian manusia, hisablah diri kalian, introspeksilah diri kalian sebelum kelak kalian dihisab, dan timbanglah amal-amal kalian sebelum kelak juga amal kalian ditimbang. Dan persiapkanlah untuk menghadapi yaumul akbar, untuk menghadapi hari kiamat, yang mana yauma la takhfa minkum khafiyah, yang mana pada hari itu tidak ada sesuatu pun yang mampu untuk disembunyikan. Wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamati amman hasaba nafsahu fid dunya." Dan hisab seseorang itu akan diringankan kelak di hari kiamat tatkala ia terus introspeksi dan muhasabah dirinya di dunia. Maka marilah kita perbanyak muhasabah, kita perbanyak introspeksi diri kita, dan introspeksi juga amal-amal soleh yang telah kita lakukan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah masing-masing orang, hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah ia persiapkan untuk yaumil ghad, yaitu untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa-apa yang kalian kerjakan. Maka oleh karena itu, kita muhasabah diri kita, kita introspeksi diri kita. Kenapa diri ini harus diintrospeksi? Kenapa jiwa kita penting untuk diintrospeksi, untuk dimuhasabah? Karena diri ini, jiwa ini berbagai macam, beragam. Karena Allah mengilhamkan, Allah memberikan, menganugerahkan, setiap nafsu itu berbeda-beda. Ada yang fujur, ada juga yang takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Demi jiwa yang kami sempurnakan penciptaannya, dan kami telah menganugerahkan, mengilhamkan, ada jiwa yang fujur, yang berbuat jahat, ada jiwa yang takwa, ada jiwa atau ada pribadi-pribadi yang bertakwa. Maka beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan rugilah orang yang menginjak-injak atau orang yang mengotori jiwa dan hatinya. Maka oleh karena itu, kita penting untuk mengintrospeksi diri kita. Apakah diri atau nafsu yang ada pada diri kita adalah nafsul ammarah wal'iyadzubillah, ataukah nafsul lawamah, ataukah nafsul mutmainnah? Maka mari introspeksi diri kita. Semoga jiwa yang ada pada diri kita adalah jiwa atau nafsu yang mutmainnah, yang tenang atau yang taat, yang betul-betul tunduk dan patuh
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wazinu a'malakum qabla an tuzanu, kata Umar bin Khattab. Timbanglah amal ibadah kalian sebelum kelak akan ditimbang. Amal ibadah kita di dunia ini akan dipertanggungjawabkan kelak dan akan ditimbang. Tak satu pun yang luput dari gerak-gerik dan perbuatan kita di dunia akan ditimbang, akan dipertanggungjawabkan kelak pada hari kiamat. Maka oleh karena itu mari kita muhasabah, kita hitung-hitung amal ibadah kita. Sebagaimana ahlud dunia, sebagaimana para pedagang menghitung laba dan ruginya. Lihat para pedagang, dia menghitung berapa untungnya hari ini, berapa kerugiannya, sampai sedetail begitu. Sampai 500 rupiah pun dia tahu apa keuntungannya, berapa kerugiannya. Itu dunia. Bagaimana dengan kita muhasabah untuk akhirat? Seharusnya muhasabah kita untuk akhirat jauh lebih baik daripada muhasabah hanya sekedar di dunia. Maka begitu pula kita, jangan kalah dengan para pedagang, jangan kalah dengan mereka yang muhasabah, menghitung-hitung setiap hari. Kita pun juga harus muhasabah, harus menghitung-hitung amal ibadah kita. Apakah sudah sempurna ataukah masih ada kekurangan? Sudahkah tercapai rukun dan syarat-syaratnya ataukah bagaimana? Maka terus kita muhasabah amal ibadah kita. Apakah hari ini amal ibadah, amal soleh kita banyak ataukah amal toleh atau amal buruk kita yang lebih banyak? Maka terus kita muhasabah diri kita. Umat al-Islam, maka muhasabah ini adalah sangat penting. Karena dengan muhasabah orang akan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Bagi orang-orang yang sering bermuhasabah di dunia, maka akan diringankan hisabnya di akhirat. Bagi orang-orang yang jarang muhasabah, tidak pernah muhasabah dirinya dan tidak pernah memuhasabah amalnya, maka kelak dia akan dihisab dan hisabnya akan berat. Oleh karena itu umat al-Islam, marilah kita tengok bagaimana para sahabat, bagaimana para ulama memuhasabah diri mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah datang kepada Hudzaifah bin Yaman, yang mana Hudzaifah bin Yaman adalah orang yang memegang rahasia catatan orang-orang munafik. Maka datanglah Umar bin Khattab kepada Hudzaifah bin Yaman, kemudian beliau mengatakan, "Ya Hudzaifah, as'aluka billah, hal sammani ar-rasul minal munafiqin?" Wahai Hudzaifah, demi Allah, apakah Nabi menamaiku atau menyebutku di antara golongan-golongan, di antara catatan orang-orang munafik? Subhanallah, Allahu Akbar. Umar bin Khattab, al-mubashshir bil jannah, orang yang telah diberikan kabar gembira masuk surga, masih khawatir akan termasuk orang-orang munafik. Maka ia mengatakan, apakah Nabi menyebut namaku termasuk orang-orang munafik? Kemudian beliau mengatakan, launana al-munadi minas sama wa qala ya ahla dunya kullukum fil jannah illa wahidan la dhanantu annani hadzal rajul al-wahid. Beliau mengatakan, sekiranya ada seruan dari langit, kemudian dia mengatakan bahwasanya, wahai para penduduk dunia semuanya, kalian semuanya masuk surga kecuali satu orang. Apa kata Umar? La dhanantu annani hadzal rajul al-wahid. Aku mengira bahwa akulah orang yang satu orang ini yang tidak masuk surga. Subhanallah, begitulah muhasabah, begitulah introspeksi. Harus muhasabah dan harus mengintrospeksi dirinya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz, seorang Amirul Mukminin, seorang raja yang mana kekuasaan yang sangat besar di zaman waktu itu. Kemudian suatu hari beliau datang kepada istrinya Fatimah, kemudian beliau mengatakan, "Ya Fatimah, ya zaujati, hal indaki dirham ashtari bihi al-'inab?" Wahai Fatimah, apakah engkau memiliki 1 dirham untuk membeli anggur dengannya? Kan aku ingin memakan anggur. Subhanallah, Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz selama hidupnya tidak memakan anggur, dan dia suatu hari ingin makan anggur, akan tapi tidak memiliki uang. Dia minta 1 dirham kepada istrinya. Maka Fatimah menjawab, "Ma indi dirham." Wahai Amirul Mukminin, aku tidak memiliki 1 dirham. Kemudian istrinya bertanya, "Ya Amirul Mukminin, bukankah engkau seorang raja? Bukankah engkau seorang Amirul Mukminin, memiliki kerajaan, seorang raja? Masa tidak memiliki 1 dirham pun untuk membeli anggur?" Maka beliau mengatakan, "Ya Fatimah, hadza adwalu alayya min mu'alajatil aghlal yaumal qiyamah." Wahai Fatimah, cukup ini, sudah cukup dengan ini
lebih tersiksa bagiku daripada aku mengobati siksa di hari kiamat. Artinya apa? Cukuplah dengan ini aku muhasabah. Cukuplah dengan begini, itu sudah adalah, itu sudah lebih tersiksa, lebih hancur bagiku daripada mengobati kehancuran nanti di hari kiamat. Sungguh siksaan hari kiamat sungguh luar biasa. Maka oleh karena itu, seorang Amirul Mukminin yang mana tujuannya adalah akhirat, bukan dunia, maka beliau muhasabah dirinya, betul-betul zuhud, betul-betul hidup sederhana, sehingga ia tidak tergoda dengan dunia dan dunia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu juga pernah di mihrabnya, kemudian beliau menangis sambil mengatakan, wahai dunia, jangan engkau tipu dayakan aku. Wahai dunia, tinggalkan aku. Wahai dunia, jangan engkau goda aku. Talaqtuki thalathan, aku putuskan engkau dengan tolak 3. Wahai dunia, jangan coba-coba engkau menggodaku. Kemudian suatu hari beliau keluar dengan pakaian yang sangat sederhana. Kemudian beliau menunggangi keledai, yang mana kalau seorang raja atau seorang amir tentu tunggangannya adalah unta, akan tapi beliau menunggang seekor keledai. Kemudian orang-orang mengatakan, ya Amirul Mukminin, lima fa'alta hadha? Wahai Ali bin Abi Thalib, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau melakukan ini? Engkau berpakaian sederhana, kemudian dengan tunggangan yang sederhana pula. Maka apa kata beliau? Utrukuni ahina dunya. Beliau mengatakan, biarkan aku menghinakan dunia, karena dunia ini hina. Tidak usah kita bermegah-megahan di atas dunia. Tidak usah kita tertipu daya dengan dunia. Maka Ali bin Abi Thalib pun menghinakan dunia, supaya beliau, inilah cara beliau muhasabah dirinya, betul-betul muhasabah supaya dia tidak tergoda dengan dunia. Zuhud, hidup sederhana, karena tujuan kita adalah akhirat. Umat al-Islam. Kemudian Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala juga suatu hari beliau mendengar atau melihat kejadian kematian. Tatkala beliau pulang ke rumah, kemudian masuk kamarnya, beliau diam mengurung diri dalam kamar sambil memikirkan kejadian yang tadi, yaitu kejadian peristiwa kematian. Kemudian tatkala datang tiba waktu makan malam, kemudian beliau dipanggil, ya Aba Sa'id, al-asha, al-asha. Wahai Aba Sa'id, sudah tiba waktunya makan malam, mari kita makan malam. Maka beliau mengatakan, ta'ashu, silahkan kalian makan malam. Aku sedang memikirkan sesuatu, silahkan lanjutkan makan malam. Beberapa kemudian dipanggil lagi, ya Aba Sa'id, al-asha, al-asha. Wahai Aba Sa'id, makan malam sudah siap, mari kita makan malam. Madza bika ya Aba Sa'id? Ada apa denganmu wahai Aba Sa'id? Kemudian beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, tadi aku melihat yaitu kematian, dan aku pun terus memikirkannya dan terus bagaimana untuk berjumpa dengan Rabbku. Artinya begitu beliau menyaksikan terjadi kematian, beliau pun langsung mengambil ibrah. Beliau pun juga akan mati sebagaimana orang-orang merasakan kematian dan akan berjumpa dengan Rabbnya. Oleh karena itu, kita pun terkadang setiap hari mendengar terjadi kematian, atau bahkan kita sering ziarah kubur, atau bahkan kita sering mensolatkan jenazah. Seharusnya kita pun muhasabah di sana. Kita pun mengambil ibrah, mengambil pelajaran, supaya kita betul-betul terus meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Kemudian Umar bin Abdul Aziz juga tatkala suatu hari ia membaca Al-Quran, ia membaca surah Al-Qari'ah. Tatkala membaca surah Al-Qari'ah, beliau pun menangis. Beliau pun menangis dan menangis. Kenapa menangis? Karena tatkala beliau membaca Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, wailun li fi yawmin yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Duhai celaka aku, celaka dan celaka aku, yang mana pada suatu hari nanti katanya manusia bagaikan laron-laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan juga gunung-gunung hancur bagaikan bulu-bulu yang berhamburan. Beliau muhasabah dengan surah Al-Qari'ah. Beliau terenyuh tatkala membaca bahwasanya nanti hari kiamat yang mana manusia berterbangan bagaikan laron-laron yang berterbangan, gunung-gunung juga berhamburan bagaikan bulu-bulu yang berhamburan. Maka kadang-kadang kita juga membaca Al-Quran, kadang jarang muhasabah, jarang mengambil ibrah.
daripada isi-isi ayat Al-Quran. Maka oleh karena itu, masih banyak cara kita muhasabah untuk mengintrospeksi diri kita dan juga amal ibadah kita. Maka wahai saudaraku, teruslah kita muhasabah, teruslah kita introspeksi diri kita, supaya kita betul-betul mampu meningkatkan keimanan, ketakwaan, amal soleh. Sehingga dengan amal solehlah ini kita mampu berjumpa dengan Rabb kita kelak di hari kiamat dengan membawa jiwa yang tenang, yaitu nafsul mutmainnah, dan juga amal-amal ibadah yang makbul, yang diterima dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menutup ceramah singkat ini, maka seorang laki-laki datang kepada Ibrahim al-Adham. Seorang laki-laki ini minta izin untuk bermaksiat. Maka Ibrahim al-Adham mengatakan, sebelum engkau bermaksiat, aku ingin bertanya kepadamu beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, idza aradta an ta'siyallah fa'sihi, lakin fi ardin ghair ardillah. Jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, silahkan bermaksiat. Akan tapi silahkan engkau bermaksiat di bumi selain bumi Allah. Apa kata laki-laki ini? Bagaimana bisa? Semua bumi adalah milik Allah. Maka Ibrahim al-Adham mengatakan, ajib, sungguh aneh, engkau ingin berbuat maksiat kepada Allah, akan tapi engkau bermaksiat di muka bumi milik Allah. Tidakkah engkau malu? Kemudian pertanyaan yang kedua, kata Ibrahim al-Adham, idza aradta an ta'siyallah fa'sihi, lakin fi makanin la yaraka ahad. Jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, silahkan bermaksiat, akan tetapi di suatu tempat yang tidak ada seorang pun yang mampu melihat kamu. Maka laki-laki itu mengatakan, bagaimana mungkin? Bukankah Allah melihat, maha mengetahui segalanya? Maka beliau mengatakan, ajib, sungguh aneh, engkau berani berbuat maksiat akan tapi di bumi Allah, dan juga engkau ingin bermaksiat akan tapi Allah pun melihatmu. Tidakkah engkau malu? Kemudian beliau mengatakan pertanyaan selanjutnya, idza aradta an ta'siyallah fa'sihi, lakin idza ja'atka malakul maut famna'ha. Jika engkau ingin bermaksiat, silahkan bermaksiat, akan tetapi jika datang malakul maut ingin mencabut nyawamu, maka laranglah dia supaya nyawamu tidak dicabut. Maka laki-laki mengatakan, bagaimana mungkin? Sesungguhnya ketika ajal sudah tiba dan malakul maut datang, pasti nyawaku akan dicabut. Maka beliau mengatakan, ajib, sungguh aneh, engkau ingin bermaksiat kepada Allah, tapi engkau tidak mampu melarang malaikat maut ketika ajalmu ingin dicabut. Tidakkah engkau takut? Maka pertanyaan yang terakhir, kata beliau, idza aradta an ta'siyallah fa'sihi, lakin idza asqatta fi jahannam famna' malakaz zabaniyah. Jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, silahkan bermaksiat, akan tapi tatkala nanti di akhirat engkau terjatuh dalam neraka jahanam, kemudian datang malaikat zabaniyah ingin menghantammu atau ingin menyiksamu, maka laranglah malaikat tersebut supaya engkau tidak bisa disiksa di neraka. Maka laki-laki mengatakan, bagaimana mungkin? Padahal sementara malaikat itu adalah giladun syidad, malaikat yang sangat bengis dan yang sangat kasar, bagaimana mungkin aku mampu melarangnya? Maka oleh karena itu tidak ada alasan lagi untuk kita bermaksiat. Tinggalkan kemaksiatan, karena Allah maha melihat. Ini adalah bumi Allah, dan ketika datang ajal kita pun tidak seorang pun yang mampu mengundur-undurkannya sesaat pun. Dan juga nanti ketika kita masuk neraka jahanam, kita tidak mampu membela diri daripada siksaan malaikat zabaniyah. Maka oleh karena itu, mari kita muhasabah, introspeksi diri kita, dan hitung amal-amal ibadah kita. Sudahkah jiwa kita adalah jiwa yang mutmainnah? Sudahkah amal-amal ibadah kita adalah amalan-amalan yang makbul, amalan-amalan sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya? Sudahkah kita betul-betul melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya? Maka mari muhasabah diri kita. Berapa kali kita mengkhatamkan Al-Quran dalam satu bulan? Adapun para sahabat, setiap 3 hari mereka mengkhatamkannya, bahkan ada yang 2 hari mengkhatamkannya. Maka mari muhasabah diri kita. Sudahkah hak-hak istri dan anak-anak kita sudah kita berikan? Maka muhasabah diri kita. Sudahkah ridho orang tua kita terhadap kita, ataukah murka mereka terhadap kita? Maka muhasabah diri kita. Sudahkah kita menunaikan hak-hak dan kewajiban? Sudahkah kita betul-betul menunaikan amanah, tidak menzalimi orang lain, ataukah kita setiap hari menzalimi mereka? Maka mari terus muhasabah diri kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak berpikir akan hari kiamat.
yang mana pada hari kiamat semuanya akan dinampakkan. Yauma tublas sarair, semua rahasia-rahasia akan dinampakkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun akan dinampakkan di akhirat. Siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun juga akan dinampakkan di akhirat. Maka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Silahkan introspeksi diri kita sebelum kelak kita diintrospeksi dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua terus muhasabah diri kita setiap hari sehingga kita mampu meningkatkan keimanan, ketakwaan dan juga amal-amal soleh kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa, yang taat kepada Allah, dan mudah-mudahan kita masuk surga bighairi hisabin wala adab, yaitu tanpa hisab dan tanpa azab. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.